Reka Cipta ini dilaksanakan dalam kerangka ekonomi sirkular yang ramah lingkungan, di mana dalam pengelolaan lahan gambut juga perlu diterapkan konsep ekonomi sirkular. Agrosilvofishery adalah salah satu cara pemanfaatan lahan gambut yang mengintegrasikan budidaya pertanian, kehutanan dan perikanan dalam satu lahan. Perbedaan agrosilvofishery yang akan dibangun dalam Reka Cipta ini adalah menambah ternak sebagai salah satu sumber daya yang menambah value chain kebermanfaatannya. Pada kawasan agrosilvofishery akan menjadi lokasi implementasi sirkular ekonomi bidang lingkungan hidup. Di Indonesia sendiri, pentingnya konsep ekonomi sirkular telah disadari oleh pemerintah di mana telah menetapkan 5 prinsip utama konsep ekonomi sirkular melalui pengurangan penggunaan bahan baku dari alam, optimalisasi penggunaan bahan yang dapat digunakan kembali dan penggunaan bahan hasil proses daur ulang maupun dari proses pemulihan atau dengan melakukan perbaikan. Lokasi tempat dibangunnya agrosilvofishery adalah Kampung Sukamaju di Distrik Kurik. Komoditas pertanian yang ditanam adalah jeruk, jambu, klengkeng, gembili, talas lokal, keladi wamena, dan talas Manado. Sedangkan untuk perikanan akan ditunjang dengan keberadaan bioflok dengan jenis ikan lele dan nila merah. Bioflok merupakan salah satu metode yang digunakan dalam dunia perikanan yang menjadi jawaban atas keinginan masyarakat yang ingin melakukan kegiatan budidaya tanpa tergantung pada kebutuhan air yang banyak. Selain itu, metode ini dapat memberikan hasil yang maksimal jika dibandingkan dengan metode budidaya konvensional. Baik jika dibandingkan dari sisi waktu maupun kuantitas ikan yang dibudidayakan. Aktivitas budidaya juga sering menimbulkan bau yang kurang enak, akan tetapi metode bioflok menjadi solusi yang ramah lingkungan di mana sisa limbah dari pakan dan kotoran ikan dengan bantuan bakteri akan diuraikan sehingga meminimalisir bau yang dihasilkan. Pada aktivitas ini juga akan dilakukan analisis potensi usaha yang menjanjikan dari budidaya menggunakan metode bioflok. Contoh aktivitas sirkular ekonomi di kawasan ini adalah pengolahan limbah pertanian untuk pakan ternak. Selain itu, dalam pelaksanaan setiap kegiatan di atas pula akan didukung dengan upaya perlindungan lingkungan akan dipadukan padankan dengan teknologi yang dihasilkan kampus sehingga menghasilkan teknologi tepat guna. Kearifan lokal di masyarakat khususnya Papua sangat kuat dan beragam. Seperti contoh, kearifan lokal seperti budaya asli SAR dari salah satu suku di Merauke, yaitu suku Kandung adalah budaya yang menjaga dan melestarikan alam. Hasil dari aktivitas edukasi lingkungan menghasilkan kurikulum sekolah lapang yang memuat nilai-nilai budaya di masyarakat. Edukasi ekonomi akan melaksanakan kegiatan pendampingan untuk menganalisis potensi usaha. Nilai ekonomis produk yang dihasilkan oleh masyarakat dari bahan-bahan alami yang berada di sekitar masyarakat, serta potensi peningkatan pendapatan masyarakat. Edukasi ekonomi dalam hal pengelolaan keuangan akan memberi pemahaman tentang masa depan, menabung, membelanjakan uang secara hemat dan perlunya meningkatkan produktivitas. Dalam edukasi ekonomi masyarakat juga akan dilatih untuk berwirausaha, sehingga setelah mendapat pelatihan berbagai teknik pengolahan hasil alam, masyarakat dapat meningkatkan penghasilannya dengan menjual produk-produk tersebut. Revitalisasi lahan gambut harus dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. Pada aktivitas 3, masyarakat akan mendapat pendampingan untuk dapat menciptakan produk dari kawasan gambut yang telah dibuka maupun yang belum dibuka. Kegiatan yang akan dilakukan untuk peningkatan kapasitas masyarakat adalah pengolahan pakan untuk ternak. Sehingga melalui bahan-bahan alami yang ada di sekitar, masyarakat mampu untuk menyiapkan pakan alami untuk ternak yang mereka miliki. Selain itu juga dilakukan analisis penilaian untuk potensi usaha. Sejalan dengan kegiatan pada aktivitas 3, aktivitas 4 juga merupakan kegiatan revitalisasi, di mana masyarakat akan mendapat pendampingan untuk dapat menciptakan produk dari kawasan gambut yang telah dibuka maupun yang belum dibuka. Kegiatan yang akan dilakukan untuk peningkatan kapasitas masyarakat yakni pengolahan pembuatan pupuk organik kompos. Masyarakat juga akan turut didampingi untuk menilai sejauh mana potensi dari usaha ini.